Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini saya tidak lari karena memang harus ada rest day-nya. Apalagi tadi malam saya tidak sahur ya, karena malamnya ngedit video di YouTube, paginya harus saya upload. Akhirnya malam malah paginya tidak bangun untuk sahur ya. Tapi nggak apa-apa, sampai dengan sore ini ya masih strong. Jadi untuk kesempatan sore hari ini saya mau membahas yang berkaitan dengan manfaat lari kita dengan menggunakan metronom ya. Apa aja yang menjadi manfaatnya, mari kita bahas. Ya, ini sembari saya jalan ini ya. Ini karena ada titipan dari istri untuk beli es batu. Daripada naik motor, nah mending sekalian untuk recovery, jalan recovery. Mungkin saya bahas ada 5 manfaat kalau kita itu lari dengan menggunakan metronom ya. Namun sebelum saya bahas satu persatu, mungkin satu hal yang menjadi titik kritis kita ya, kalau misalkan kita lari dengan menggunakan smartwatch, nanti kan ada hasil atau di dalam penyandingannya ada laporannya lah seperti itu ya. Kira-kira apa saja yang diperhatikan selain pace sama waktu? Mungkin kita hanya terpaku sama pace, sama waktu kayak gitu, karena mungkin orang berpikiran bahwasanya wah keren kalau misalkan kita itu larinya bisa cepat, bisa kenceng kayak gitu kan, dan dengan kecepatan tertentu kayak gitu, keren gitu kan. Sampai kita itu melupakan ternyata ada variabel, ada laporan-laporan atau hal-hal yang ternyata itu juga dicantumkan. Salah satunya itu adalah terkait dengan irama, terus selanjutnya adalah panjang langkah atau straight length, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan itu dicantumkan di dalam smartwatch, smartband, tidak mungkin itu tidak punya pengaruh ya, dan nggak mungkin kalau kita itu terus mengabaikan begitu saja, terus berharap performa lari kita itu bisa meningkat gitu. Maka di video yang kemarin sudah saya bahas yang berkaitan dengan cadence itu sendiri ya. Silakan bisa dilihat di sini berkaitan dengan cadence, penjelasan terkait dengan cadence ya. Kalau teman-teman sudah melihat terkait dengan cadence, mari kita bahas manfaat lari menggunakan metronom. Setidaknya mungkin saya bahas dari pengalaman saya pribadi ya. Ini manfaat-manfaat yang saya rasakan saat saya itu lari dengan menggunakan metronom. Setidaknya ada 5 manfaat ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan konsistensi di dalam saya melangkah kayak gitu. Karena mungkin sebelumnya saat saya itu tidak menggunakan metronom, hanya pakai feeling aja seperti itu ya. Laporan di cadence atau laporan di aplikasi terkait dengan cadence itu biasanya naik turun ya. Naik turun, sehingga kok sepertinya perlu dikonsistenkan kan seperti itu. Dan saya membaca di elite runner gitu kan, mereka juga saat interval, saat lari pelan itu kalau dilihat itu cadence-nya itu sama, iramanya itu sama kayak gitu kan. Maka saat kita itu mulai untuk berlari pun juga setidaknya memperhatikan hal itu. Nah, dengan kita itu menggunakan metronom, maka langkah kaki kita itu akan konsisten sejak awal gitu, sampai dengan jadi seperti itu yang pertama kali saya rasakan. Jadi langkah kaki saya itu bisa langsung konsisten ya. Saat capek itu langkah kakinya tetap start di, misalkan saya pakai angka 180 kayak gitu ya,
saat capek itu akhirnya yang saya lakukan itu memperpendek langkah ya, bukan memperlambat langkah. Jadi iramanya bukan saya iramanya itu bukan saya rendahkan kayak gitu, tapi jarak langkahnya yang saya perpendek. Jadi kayak gitu. Jadi saat HR-nya tinggi, langkahnya yang saya pendekin, bukan irama kakinya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya itu sudah mulai untuk memperhatikan terkait dengan cadence juga, salah satunya itu adalah secara kecepatan itu naik gitu. Ini mungkin saya bandingkan terkait diri saya sendiri, karena nggak mungkin saya membandingkan dengan orang lain gitu kan. Saat di Bantul Culture Run itu cadence saya itu rata-rata di 169 kalau tidak salah ya plus minusnya seperti itu. Bahkan saat finish itu ya hampir bengek gitu kan, karena ya medannya naik turun kayak gitu, tapi pada prinsipnya finishnya nggak strong. Nah, saat saya terakhir ya, memecahkan PB saya sendiri kayak gitu, saat saya latihan dengan menggunakan metronom kayak gitu, ya waktunya paling cuma beda berapa ya, sekitar 20 detik kayak gitu lah, 20 detik. Tapi setelah selesai ya udah kayak gitu, nggak merasa capek seperti yang saat di Bantul Culture Run itu, karena secara cadence-nya saya jaga gitu. Dan saat saya latihan itu kecepatannya ya, biasanya kalau di kilometer 4,5 misalkan saya pakai yang 5K gitu ya, standarnya itu di kilometer 4,5 itu udah bengek gitu kan, udah bengek. Dan biasanya pace-nya itu turun drastis ya, turunnya itu nggak cuma 10 detik gitu, bisa sampai 20, bisa sampai dengan hampir 1 menit ya gitu kan, ya 30-40 detik itu kan lumayan drastis ya gitu. Saat saya itu menggunakan metronom ya akhirnya kecepatan itu bisa terjaga. Jadi yang dampak instannya salah satunya itu adalah terkait dengan penambahan kecepatan. Tapi jangan lupa ya, bahwasanya ini pun hanya bagian dari cara untuk meningkatkan kecepatan, tidak otomatis langsung, karena ada variabel-variabel lain, misalkan kayak kekuatan otot yang harus kita juga latih, strength training dan lain sebagainya. Tidak langsung ujuk-ujuk sebenarnya itu. Ya memang kita harus belajar yang lain, bukan hanya sekedar belajar irama, cadence maupun straight length gitu. Ya, lanjut. Ya, ini udah kebeli es batunya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mengurangi cedera. Ini sudah saya sampaikan juga di konten terkait dengan cadence ya, bahwasanya memang ada penelitian kalau misalkan cadence-nya semakin tinggi itu memang kontak ground-nya dengan tanah ataupun aspal dan lain sebagainya itu akan lebih rendah ya, sehingga menyebabkan tidak adanya atau berkurangnya stres atau tekanan pada lutut maupun sendi-sendi. Jadi seperti itu ya. Maka dengan kita mengeset metronom 180 atau 170 seperti itu, maka kontak ground ke tanah itu akan semakin rendah gitu kan, dan akan kita itu menyebabkan terjadinya kontak ground yang rendah, dan yaitu yang pasti menyebabkannya itu jadi terbebas dari cedera ya. Ini yang saya rasakan setelah cadence saya tambah ya gitu ya. Selain saya juga strength training seperti itu ya, pada akhirnya alhamdulillah ya, mau lari 21 kilo, 15, 18, karena saya belum pernah lari di atas 24 kilo ya. Itu ya paling cuma pegel-pegel aja sebenarnya, cuma pegel-pegel, habis istirahat sebentar ya gitu, ya udah nanti insya Allah sembuh waktu sehari tidak pegel-pegel. Jadi kayak gitu, jadi terbebas dari cedera. Maka satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan kalau lari ya, kalau belum hafal terkait dengan beatnya gitu, kita bisa dengan bantuan metronom ya. Saya tak lanjut jalan dulu.
Terus untuk yang keempat ya, untuk yang keempat, kalau kita itu lari dengan menggunakan metronom ya, dan sesuai dengan apa yang disarankan di dalam penelitian, satu dampak instan itu adalah salah satunya adalah berkaitan dengan energi yang kita keluarkan. Maka energi yang kita keluarkan nanti akan lebih rendah. Ini juga saya sampaikan tadi ya, bahwasanya saat saya cadence-nya itu di 169 berbanding dengan 170-an mepet dengan 180 kayak gitu ya, itu finishnya itu udah berbeda. Yang satu hitting strong, yang cadence-nya itu mepet dengan 180. Kalau yang di bawah 170 itu finishnya finish bengek gitu. Otomatis kan karena salah satunya itu energi yang terpakai itu kalau saat finishnya bengek itu otomatis kan lebih banyak dibandingkan yang finish strong ya. Jadi itu adalah manfaatnya. Jangan lupa untuk kita itu selalu menggunakan itu sih. Saya itu kalau belum terbiasa dan mungkin belum hafal beatnya 180 ya, lebih baik menggunakan itu. Toh manfaatnya banyak sih ya. Lanjut jalan dulu. Terus untuk yang selanjutnya, yang terakhir ya, ini mungkin sebagian dari pelari juga merasakan ya, dengan kita itu meningkatkan cadence menggunakan metronom seperti itu ya. Satu dampak yang bisa kita rasakan salah satunya itu adalah postur, memperbaiki postur di dalam kita berlari. Jadi gitu, dengan kita mengambil langkah-langkah kecil itu kan otomatis nantinya itu kita menjatuhkan telapak kaki kita atau midfoot kita itu kan tidak jauh dari badan kita, sehingga itu juga salah satu dampaknya adalah memperbaiki postur di dalam kita berlari. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita tuh heel strike ya, heel strike kayak gitu, itu bisa sampai dengan 180 itu kayaknya nggak mungkin, karena sudah berat sendiri ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita itu mau menaikkan cadence itu otomatis kan mau tidak mau kita harus ngangkat kaki ya gitu. Jadi seperti itu. Itu 5 hal yang berkaitan dengan manfaat-manfaat kita itu lari dengan menggunakan metronom ya. Gimana? Pengen membuktikan sendiri? Silahkan ya. Kalau tidak percaya silahkan bisa dipraktekkan. Bisa pakai HP, terus di searching di browser kayak gitu, metronom online gitu. Insya Allah nanti akan ketemu. Kalau di smartwatch-nya atau smartband-nya itu juga sudah ada kayak gitu ya, sudah ada metronomnya ya, bisa sambil di play saat kita itu lari ya. Tapi memang kita itu harus tahu data awal terlebih dahulu ya, cadence kita itu berapa gitu. Misal 150 ya, metronomnya di set dulu, nggak usah langsung 180 karena nanti kerja jantung akan sangat berat ya. Misalkan 170 dulu seperti itu. Terus nanti lambat laun kita tambah lagi metronomnya 175, terus nanti juga ditambah lagi 180, ditambah lagi 185 gitu ya. Jadi kayak gitu, tidak bisa langsung kita langsung ujuk-ujuk langsung banyak itu enggak ya. Silahkan bisa dipraktekkan ya, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Ini saya sudah berjalan 20 menit untuk bikin konten, sekaligus juga beliin es batu istri untuk buka puasa untuk keluarga sebenarnya. Itu aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan komen konten saya ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.